Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunia di mata pelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas tentang eksponen. Setelah kalian menonton video ini dari awal sampai akhir, nanti tujuannya kalian dapat mengetahui apa sih definisi dari bilangan berpangkat. Kemudian kalian juga dapat menyebutkan sifat-sifat bilangan berpangkat termasuk bagaimana cara penggunaannya. Oke, yang pertama kita langsung ke definisi eksponen. Nanti definisi eksponen ini akan dibagi ke dalam beberapa definisi. Ada definisi ketika eksponen itu atau ketika suatu bilangan berpangkat bulat positif. Kemudian bagaimana jika pangkatnya 0, bagaimana jika pangkatnya bilangan bulat negatif, dan yang terakhir bilangan berpangkat pecahan. Yang pertama, untuk pangkat bulat positif, di sini ada definisinya. Jika A adalah anggota bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka didefinisikan bahwa A pangkat N itu sama dengan A kalikan A kalikan A sebanyak N faktor. Nah, di sini A-nya itu kita sebut dengan bilangan pokok atau basis. Kemudian N-nya ini disebut dengan pangkat atau eksponen. Untuk lebih mudah memahami definisi ini, coba perhatikan contoh berikut. Ketika ada dua pangkat 5, ini artinya bilangan 2 kita kalikan sebanyak 5 kali. Hasilnya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 adalah 32. Sama halnya ketika nanti 3 pangkat 2, artinya 3 dikalikan 3 sebanyak 2 kali. Ini untuk definisi pangkat bulat positif. Bagaimana jika pangkatnya 0? Di sini jika pangkatnya 0, jika A adalah anggota bilangan real, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi ketika A ini bilangan pokok, itu adalah bilangan berapapun atau angka berapapun, kok dia berpangkatnya 0, maka hasilnya sudah pasti 1. Contoh, ketika 2 dipangkatkan 0, maka hasilnya 1. 100 dipangkatkan 0, hasilnya juga 1. 1000 dipangkatkan 0, itu juga hasilnya 1. Kemudian untuk pangkat bulat negatif. Jika A adalah anggota bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat negatif N sama saja dengan 1/4 dari pangkat positifnya atau 1 per A pangkat N. Di mana ada keterangan bahwa A itu elemen real, kemudian A-nya tidak boleh sama dengan 0, dan N-nya itu anggota bilangan asli. Untuk lebih jelasnya tentang definisi pangkat bulat negatif, dilihat contoh berikut. Ketika ada dua pangkat negatif 5, ini sama saja artinya dengan 1/2 pangkat 5. Semula pangkatnya negatif, jadi pangkat positif, asalkan dikasih 1/. Sama saja dengan 1/. Tadi ingat bahwa pangkat bilangan bulat positif ketika ada dua pangkat 5, itu 2 dikalikan sebanyak 5 kali. Hasilnya sama saja dengan 1/32. Yang terakhir pangkat pecahan. Ketika berpangkat pecahan, A pangkat M per N itu sama saja dengan akar dari A pangkatkan M, kemudian di sini akarnya akar N. Pembilang itu sebagai pangkat yang di dalam akar, kemudian penyebutnya itu sebagai N-nya. Dengan M dan N ini adalah bilangan bulat, dan N-nya itu lebih besar dari 0. Misalkan A bilangan real tidak 0 dan N bilangan bulat positif, maka bisa didefinisikan kalau A pangkat 1/n sama saja dengan akar A, di sini akar dari N ya. Ini kan aslinya A pangkat 1, tetapi karena A pangkat 1 itu sama artinya dengan A, maka tidak ditulis pangkat satunya. Untuk lebih jelasnya, dilihat contoh berikut. Ketika ada 2, kemudian pangkat 2/3, pangkat pecahan 2/3 sama saja dengan akar 2 pangkat 2, akarnya 3. Di sini akar dari 2 pangkat 2 itu kan 4, maka akar 4
sininya 3. Nah, di sini sebenarnya nanti ada pembuktian kenapa sih pangkat 0 itu kok hasilnya 1. Kemudian pangkat bilangan negatif, bulat negatif itu kok hasilnya jadi 1 per A pangkat N. Kemudian ada pangkat pecahan. Nanti ada pembuktiannya di akhir dari video ini. Setelah kita mempelajari keempat definisi ini, maka selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen ini nanti ada 5 yang wajib kita ketahui. Yang pertama, ketika ada A pangkat M, kemudian dikalikan A pangkat N, di mana basis atau bilangan pokoknya itu sama-sama A, maka kita dapat mengoperasikan dari pangkatnya menjadi A pangkat M plus N. Kalau dia perkalian, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Contohnya, sederhanakanlah bentuk pangkat berikut. Di sini ada 2 pangkat 3 kalikan 2 pangkat 5, sama saja. Ini kan basisnya sama ya, sama-sama 2, bilangan pokoknya sama-sama 2, maka kita tinggal menjumlahkan pangkatnya saja. Jadi 3 ditambah 5 sama dengan 2-nya tetap, 3 tambah 5 sama dengan 8. Kemudian contoh yang kedua, apakah di sini basisnya sama? Ternyata basisnya sama-sama 4. Maka pangkatnya bisa kita jumlahkan. Di sini, oh ini ada kesalahan penulisan. Harusnya bukan 2 ya, karena di sini basisnya 4. Maka angka yang ada di sini itu juga harus 4. 4 pangkat, ini salah, harusnya 4. P tambah Q tambah R. Nah, ini hasilnya adalah 4 tambah P tambah Q tambah R. Untuk sifat yang kedua, bagaimana ketika bilangan berpangkat itu berbasis sama, tetapi kita bagikan, ada pernya. Maka pangkatnya tinggal kita kurangi. Kalau kali, pangkatnya ditambah. Kalau dia pembagian, pangkatnya dikurangi. Contohnya, sederhanakanlah bentuk pangkat berikut ini. Di sini basisnya apakah sama atau tidak? Langkah pertama ketika kita akan menggunakan sifat eksponen, maka dilihat dulu. Ketika basisnya sama, maka kita bisa menggunakan sifat-sifat eksponen. Tetapi ketika basisnya berbeda, misal kok yang bagian atas ini 3, tetapi bagian bawahnya 2, kita tidak bisa menggunakan sifat A pangkat M per A pangkat N. Karena di sini sama-sama 3, maka kita bisa menggunakan sifat ini. 3 tinggal tulis 3, kemudian pangkatnya 5 dikurangi 2, hasilnya 3. 3 pangkat 3. Contoh lagi, apakah basisnya sama? Oh, ternyata basisnya sama. Ketika basisnya sama, maka pangkatnya bisa kita kurangi. Yang bagian atas X tambah 2, yang bagian bawah X negatif 2 dikurangi X dikurangi X, ketemunya 0. 2 dikurangi, di sini ada min sama min ya, jadinya plus. 2 tambah 2 sama dengan 4, maka 10 pangkat 4. Kemudian ada lagi contoh 2 pangkat 6 kalikan 5 pangkat 3 per 2 pangkat 3 kalikan 5. Nah, di sini kita harus bisa melihat dulu mana saja basis-basis yang sama. Nah, 2 sama 5, apakah basisnya sama? Ternyata tidak, maka kita tidak bisa menggunakan sifat dari bilangan berpangkat yang dikalikan. Nah, tetapi di sini bagian bawahnya sama-sama ada 2, kemudian sama-sama ada 5. Berarti kita bisa mengoperasikan yang 2 pangkat 6 sama 2 pangkat 3. 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3. Berarti kan 6 dikurangi 3. Basisnya 2. Dikalikan, tetap ada kali. Kemudian 5-nya berapa? Pangkatnya 3. Di bawahnya meskipun tidak tertulis, di sini artinya pangkat 1. Maka 3 dikurangi 1 sama dengan 2. 6 kurangi 3, 3. Kemudian yang belakang pangkatnya 2. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 kalikan 5 pangkat 2. Oke, sifat berikutnya, sifat yang ketiga. Ketika ada bilangan berpangkat, kok dia dipangkatkan lagi, maka pangkatnya tinggal dikalikan. Jadinya A pangkat M kalikan N. Contoh,
Untuk contohnya misalkan ada 6 pangkat 4 kok dia dipangkatkan lagi 2, maka pangkatnya tinggal kita kalikan saja. 4 kalikan 2 sama dengan 8. Kemudian untuk yang kedua, P pangkat 2 dipangkatkan lagi X tambah 1. Ya sudah, tinggal pangkatnya yang kita kalikan 2. Ini kesalahan lagi. Ini artinya kali ya. Bukan X, tetapi 2 kalikan X ditambah 1. 2 kalikan X yang di dalam kurung jadinya 2X. 2 dikalikan 1 sama dengan 2. Maka hasil dari P pangkat 2 dikalikan X. Dipangkatkan lagi X tambah 1, hasilnya adalah P pangkat 2X ditambah 2. Yang penting diingat-ingat bahwa ada bilangan berpangkat, kok dia dipangkatkan lagi, pangkatnya tinggal dikalikan. Kemudian sifat yang keempat, ketika ada A kalikan B di dalam kurung, kok pangkatnya di luar, maka semua yang ada di dalam kurung itu dipangkatkan. A kalikan B berada di dalam kurung, dipangkatkan M, maka artinya A pangkat M, B-nya juga pangkat M. Contoh, ketika ada 5 kalikan 3, kemudian dipangkatkan 2. Ini artinya yang dipangkatkan 2 adalah 5 ya kita pangkatkan 2, 3 ya kita pangkatkan 2. Contoh lagi, misal ada 2x kuadrat Y pangkat 3, dipangkatkan lagi 3. Maka semua yang ada di dalam kurung ini, kita pangkatkan semuanya dengan 3. 2 kita pangkatkan 3, hasilnya 2 pangkat 3. Kemudian X pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Tadi berdasarkan sifat yang nomor 3, kalau ada di dalam kurung kok dipangkatkan lagi, ada pangkat dipangkatkan lagi, diapakan? Dikalikan. Maka hasilnya 2 kalikan 3. Kemudian Y ini juga dipangkatkan, maka dipangkatkan lagi, artinya kita kalikan. 3 kalikan 3. Tinggal dihitung saja, 2 pangkat 3 tetap sama, X 2 kali 3 itu 6, Y pangkat 3 kali 3 itu 9. Maka hasil dari 2X kuadrat, Y pangkat 3 dipangkatkan lagi 3, itu hasilnya seperti yang tertulis pada layar. Kemudian untuk sifat yang terakhir, ketika ada bilangan yang di dalam akar, kemudian di dalam kurung, pembagian A dibagi B, kok dia dipangkatkan, hampir mirip dengan sifat nomor 4. Bedanya kalau nomor 4 itu perkalian, nomor 5 itu pembagian, maka semua yang ada di dalam kurung ini kita pangkatkan. A pangkat M per B pangkat M. Contohnya ketika ada 2/3 dipangkatkan 5. Ini artinya yang dipangkatkan 5 itu 2-nya ya kita pangkatkan 5, 3-nya juga kita pangkatkan 5. Ini silahkan diingat-ingat kelima sifat bilangan eksponen. Kemudian yang terakhir yang perlu kalian ketahui seperti yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa untuk pangkat 0, pangkat negatif, dan pangkat pecahan itu sebenarnya asal muasalnya dari pangkat bilangan positif. Contohnya apa? Pangkat 0 ini bisa kita peroleh. Kenapa sih kok pangkat 0 itu sama dengan 1? Hasil pembuktiannya seperti ini. Ketika kita membagikan A pangkat N dibagi A pangkat N, atau angka dengan bilangan yang sama kok kita bagikan, sudah pasti dia hasilnya 1. Nah, berdasarkan sifat dari bilangan berpangkat, kalau ada pangkat kok dibagi dengan pangkat, basisnya sama, ini kan basisnya sama-sama A. Pangkatnya N sama N. Maka kita bisa melakukan perhitungan dengan sifat bilangan berpangkat atau sifat eksponen, bahwa A dipangkatkan N dikurangi N, itu sama dengan 1. N dikurangi N itu kan sama dengan 0. Maka kita peroleh bahwa A pangkat 0 itu sama dengan 1. Kemudian untuk bukti pangkat bulat negatif. Kenapa sih kok A pangkat negatif N itu sama saja dengan 1/4 dari A pangkat N. Nah, ini buktinya bisa dilihat ketika kita punya A pangkat M per A pangkat M plus 1, kemudian kita menggunakan sifat ketika basisnya sama, maka kita bisa mengoperasikan
pangkatnya ini dengan pengurangan ya. Dibagi maka pangkatnya kita kurangi M dikurangi M plus N. Sama saja dengan M kurangi M itu 0, negatif ketemu positif jadinya negatif N. Oh ternyata kalau ini kan bisa dicoret A pangkat M sama A pangkat M ini bisa dicoret, maka ternyata ketika A per A pangkat 1 per A pangkat N itu hasilnya sama saja dengan A pangkat N. Maka terbukti. Kemudian kalau untuk pangkat pecahan, ini seperti definisi tadi ya. Kalau ada A pangkat M per N, itu sama saja dengan akar dari A pangkat M, kemudian di sininya N. Untuk N lebih besar dari 0. Nah, ini yang perlu kalian ingat-ingat. Tadi definisi bilangan berpangkat itu ada 4, pangkat bilangan bulat positif, pangkat 0, pangkat bulat negatif, kemudian pangkat pecahan. Sementara untuk sifat bilangan berpangkat yang wajib kalian ketahui ada 5. Cukup sekian video pembahasan kita untuk eksponen. Semoga bermanfaat. Nanti untuk bagian yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan di dalam kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.